konflik atau permasalahan cerita yang dihadirkan itu juga nggak yang terlalu berliku banget, dan bahkan rasanya tuh relatable, sangat down to earth dengan kehidupan kita tiap harinya. Cuman memang ada beberapa aspek-aspek mencolok yang menjadi kelebihan dari film ini. Ayolah, YouTube Indonesia mah mana ada yang ngebahas Jose Totora ya kan? Tokyo Revengers semua. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nesan, sedang kembali di Speak. Jadi kali ini kembali lagi di konten pandangan pertama. Jadi ini aku akan memberikan pandanganku terhadap sebuah film yang sebenarnya udah aku tonton dari hari Jumat lalu. Jadi ini emang agak terlambat lah bisa dibilang ya, kurang lebih udah semingguan ini filmnya di bioskop Indonesia. Dan itu adalah Jose Totora Tosaka no Tachi. Ini tiketnya kemarin ya, aku nonton di CGV. Aku udah kebelet banget buat ngebahas ini sebenarnya gitu ya, ngasih pandanganku terhadap film ini, terhadap film yang udah ketiga kalinya diadaptasikan ke layar lebar. Karena sebelumnya sudah ada versi live actionnya, live action yang Jepang itu 2003 dan live action Korea itu 2020 kemarin. Aku udah kebelet banget, cuman memang karena kemarin harus mendahulukan dongengin, mendahulukan headline news, dan ada beberapa agenda di hari Senin Selasa. Alhasil aku nggak bisa langsung bikin konten ini. Dan langsung kita mulai aja ya. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku. Gimana pandanganmu? So, jadi Jose Totora Tosaka no Tachi atau bahasa Inggrisnya Jose the Tiger and the Fish. Ini sebuah film anime yang diadaptasi dari sebuah cerpen yang jadul banget dari tahun 84. Jadi ini, koreksi aku kalau aku salah ya, aku coba untuk riset. Ternyata sebenarnya ceritanya ini itu udah dari tahun 1984 sebenarnya. Silakan dari kalian kalau ada yang udah nonton ketiga versi adaptasinya ini tadi, bisa ceritakan perbedaannya apa aja. Karena setauku memang ada beberapa perbedaan yang cukup fundamental dalam ceritanya. Misal aja lah ya, ini spoiler tipis aja lah. Aku seperti biasa nggak akan bikin konten dengan spoiler, tapi ini spoiler tipis aja. Kalau setauku itu, di yang versi 2003, versi cerita originalnya tahun 84, itu si karakter utama kita, si cowoknya, itu kerjanya paruh waktu di bar mahjong, kayak tempat judi lah bisa dibilang. Tapi kalau yang di versi animenya ini, dia kerja paruh waktunya itu di toko peralatan diving, toko peralatan menyelam. Jadi sekali lagi buat kalian yang barangkali mengerti tentang detail-detail perbedaannya, nggak apa-apa, taruh aja di kolom komentar, kita diskusin sama-sama aja. Yang pertama seperti biasa, kita mulai dari sinopsisnya dulu. Jadi ini menceritakan seorang pemuda bernama Suneo, yang mana dia tuh tadi aku udah bilang dia kerja paruh waktu di sebuah toko diving gitu ya, dan dia memang suka sekali menyelam, suka dengan melihat pemandangan di bawah laut, dan dia itu juga bercita-cita untuk bisa melanjutkan studinya ke Meksiko. Kenapa kok Meksiko? Karena memang di lautan Meksiko itu ada satu spesies ikan khusus yang dia suka banget dari waktu dia kecil. Dan satu-satunya cara supaya dia bisa ngeliat adalah dengan langsung diving ke Meksiko. Jadi ya bisa dibilang sambil menyelam, minum air, dia pergi lanjutin studi sekaligus juga diving. Nah, kehidupan dia berjalan seperti itu tiap harinya mengejar mimpinya itu tadi. Sampai suatu ketika, di suatu malam ketika dia pulang dari kerja, dia itu bertemu dengan seorang cewek, seorang gadis yang nggak bisa berjalan. Dia itu pakai kursi roda, dan gadis ini tadi itu kursi rodanya itu merosot gitu ya, jalan sendiri melewati turunan, meluncur drastis sampai akhirnya terpental, dan si ceweknya ini tadi terbang, dan akhirnya diselamatkanlah sama si Suneo ini. Usut punya usut, ternyata si cewek ini itu namanya Jose, atau sebenarnya nama asli dia itu Kumiko. Cuman dia itu punya kayak satu karakter favorit di buku fiksi sukaannya dia, dan itu namanya Jose. Nah, ternyata Jose ini selain dia nggak mampu berjalan gitu ya, dia punya kelemahan, kekurangan fisik, sehingga dia harus ada di kursi roda kalau mau kemana-mana. Dia itu juga bisa dibilang hidupnya terkekang, karena ya itu tadi ya, karena kalau mau jalan pun susah gitu ya. Dia itu hidupnya terkekang, setiap hari dia menjalani hidup bersama neneknya yang juga udah tua. Nah, si neneknya Kumiko ini alias Jose, ketika akhirnya bertemu dengan si Suneo ini tadi, selain karena memang ramah tamah gitu ya, ngajak ke rumah buat ngasih makan gitu, rasa terima kasih, juga minta tolong nawarin pekerjaan ke si Suneo buat nemenin atau jagain, kayak semacam jadi pelayan ya, jadi babysitter lah kalau misalnya anak kecil tuh ya. Jadi pelayannya si Jose ini tadi. Dan akhirnya sang pelayan ini, si Suneo ini, akhirnya
setiap harinya harus mengikuti keinginan si tuan putrinya, si Jose ini, dengan permintaan-permintaan yang bikin si Jose ini bisa keluar dari rumahnya, bisa kabur gitulah ya bisa dibilang, dan dia bisa mengeksplor dunia. Dan dari situlah perjalanan mereka ya tiap harinya itu, karena selalu dekat, selalu bersama-sama, selalu akrab kemana-mana, dari situ tumbuh bibit-bibit cinta. Jadi kurang lebih untuk sinopsisnya itu seperti itu. Untuk apa ya, kayak premisnya itu sebenarnya kayak dasar banget sebenarnya ya, cukup simple. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita romance entah apapun lah, FTV Indo atau misal novel apapun, novel terkenal manapun atau anime romance, rasanya juga secara premis mah sederhana gitu. Cuman memang ada beberapa aspek-aspek mencolok yang menjadi kelebihan dari film ini dan bakal bikin kalian itu betah menghabiskan waktu 100 menit di depan layar bioskop untuk nonton dan ngabisin ini film. Seperti biasa, yang kedua aku lanjutkan dulu dari theme songnya. Theme songnya enak banget. Aku nggak ngerti ya, maksudnya aku sebelumnya tuh nggak ngerti kalau ternyata band yang nyanyiin theme songnya itu Eve, penyanyi opening satunya Jujutsu Kaisen. Dan kali ini kalau kemarin di Jujutsu Kaisen mereka bawain lagu yang cukup upbeat gitu ya, enak juga tuh ya. Tapi kali ini mereka bawain lagu yang cukup santai, cukup slow, dan enak banget. Pastikan ketika nanti nonton filmnya udah masuk ke credit title gitu ya, kreditnya udah muncul, lagunya diputer, jangan cabut dulu, nikmatilah itu lantunan lagu yang enak banget sampai akhirnya filmnya habis. Dan emang ada post credit scene-nya habis itu. Ya, ada post credit scene-nya. Aku nggak ngerti kenapa film-film Jepang sekarang, terutama anime gitu ya, modelnya udah kayak MCU, ada post credit scene-nya. Kemarin Gintama ada ya post credit scene, kali ini juga Jose Totoro atau Sakana Tachi juga ada. Nah, tadi bicara soal aspek kelebihannya, pertama grafisnya, animasinya, Studio Bones, aku applause dulu, keren banget ya. Maksudnya ketika kemarin mengeksekusi Boku no Hero itu bagus, beberapa scene itu bagus memang. Tapi kali ini kalau di Jose Totoro atau Sakana Tachi memang karena banyak scene, banyak momen yang memang perlu banyak warna-warna yang mencolok. Misal kayak pewarnaan laut, misal kayak pewarnaan akuarium, misal kayak pewarnaan senja. Itu semua kan warnanya kayak mencolok banget gitu ya. Dan itu tereksekusi dengan bagus banget. Udah kalian suka pasti akan terhanyut dengan jalan ceritanya yang sebentar lagi akan aku bahas. Tapi animasinya sendiri, grafisnya juga memukau. Nggak kalah kok dengan Kimetsu no Yaiba, dengan garapannya Ufotable. Nah kemudian untuk ceritanya, meskipun tadi aku bilang secara premis itu sederhana sebenarnya ya, cuman berhasil dikemas dengan segala aspeknya itu dengan cukup baik, cukup memuaskan. Konflik atau permasalahan cerita yang dihadirkan itu juga nggak yang terlalu berliku banget, dan bahkan rasanya tuh relatable, sangat down to earth dengan kehidupan kita tiap harinya. Dan kalian nanti ketika akan nonton, barangkali belum nonton, misal dari kalian memang ada yang belum nonton dan tertarik, sebuah keputusan yang nggak akan sia-sia. Nah selain itu, selain hubungannya percintaan-cintaan nih ya, meskipun kalian jomblo dan nonton kalian sendirian nantinya, jangan khawatir, karena menurutku selain itu menjadi sebuah apa ya, mungkin ceritanya akan menjadi impian kalian gitu barangkali ya, untuk nanti menemukan soulmate, pasangan hati kalian tuh bisa seperti cerita di Jose Totoro atau Sakana Tachi. Selain itu sebenarnya adalah pelajaran moral, pelajaran hidupnya. Jadi nggak semerta-merta tentang percintaan aja, asmara aja, tapi ada juga soal bagaimana ketika kita kondisi lagi terpuruk, kondisi lagi dilema, kondisi itu lagi susah banget rasanya, nggak mungkin ada harapan, kita tetap positif, kita tetap percaya diri, kita tetap teguh, kita tetap mau berjuang, berusaha. Bagaimana menghadapi sebuah sikon yang rasanya tuh kita akan bahagia selamanya, semua akan mulus-mulus aja, impian indah ada di depan mata kita, cemerlang udah tinggal kita ambil, tapi namanya kehidupan pasti penuh dengan jatuh bangun, penuh dengan lika-liku. Momen yang indah itu tadi nggak akan everlasting, nggak akan selamanya terjadi. Gimana kita harus handle itu semua? Kita harus bersiap dan kemudian mengambil langkah ke depannya untuk bangun lagi dari masalah yang ada. Dan bagaimana kita mencoba untuk menentang sebuah judgement atau penilaian sosial terhadap kita, yang mungkin kita dipandang kita nggak mampu, kita lemah, kita mungkin mungkin kasar, miskin gitu mungkin barangkali ya, kondisi keuangan kurang mampu, atau apapun gitulah, mungkin kita dicemooh, direndahkan, diintimidasi sebagaimanapun, tapi
pada akhirnya kita diajarkan dari film ini memang untuk percaya dengan diri kita sendiri, mengasah apa yang kita percayai, apa yang menjadi keinginan, kemampuan, harapan kita, kelebihan kita, dan dari situlah itu nanti bisa kita kemas dan kita kembangkan supaya kedepannya itu kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Ini beberapa menit terakhir kesannya aku udah kayak Mario Teguh gitu perasaannya, cuman memang itulah gitu secara tersirat yang pengen disampaikan dari cerita Jose Totoro atau Sakana Tachi ini tadi, selain perkara asmara-asmaraannya. Jadi itu aja untuk pendapatku kali ini. Gimana buat kalian yang udah nonton gitu ya? Silakan berkomentar. Aku tuh sebenarnya cukup was-was sebenarnya karena aku baru bisa ngasih konten ini gitu ya, ngasih pendapatku tuh 6 hari setelah aku nonton gitu. Aku takut barangkali ada channel lain yang ngeduluin. Cuman ayolah, YouTube Indonesia mah mana ada yang ngebahas Jose Totoro ya kan? Tokyo Revengers semua. Paling adalah tapi yang versi live actionnya, yang versi animenya setahu aku sampai sekarang videonya aku buat sih belum ada. Jadi silakan di like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian. Terakhir, jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashii minasan.